Saya ingin mendengar yel-yelnya dulu untuk, dalam tanda kutip ya, pasukan pendukung calon wakil gubernur nomor urut 2, Bung Kun Wardana. Silakan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Dan yang selanjutnya adalah, ini bukan calon wakil gubernur sebenarnya, karena ada acara mendadak, nanti dijelaskan oleh Bung Chiko Hakim. Silakan Bung Chiko. Nomor urut 3, oke. Silakan Bung Chiko. Jadi Bang Rano ini Bang Rano Dul ya. Yes. Berhalangan, mungkin bisa disampaikan dulu, dan kemudian Bung Chiko yang akan menggantikan. Jadi gini, Bang Rano ini memang jadwalnya sangat padat ya, dan memang udah diatur jauh-jauh hari. Dan kemudian juga karena memang 2 minggu terakhir ini saking padatnya, jadi kondisi kesehatannya makin kencang nih. Kondisi kesehatannya harus kita jaga. Sehingga mohon maaf, bukannya memprioritaskan hal yang lain, tapi memang mengurangi kepadatan jadwal perharinya, dan kebetulan untuk hari ini ada jadwal lain yang memang tidak bisa ditinggal. Jadi Bang Rano mohon maaf tidak bisa hadir. Yang mengirim saya suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bersama-sama dengan Pak Menteri Susono ya, calon wakil gubernur, dan juga nggak tahu juga saya nanti 2029 juga jangan-jangan. Kita lihat nanti deh. Oke. Kalau gitu boleh nggak gantikan orasi yang disampaikan oleh seharusnya Bung Rano Dul, tadi udah disampaikan oleh Cawagup nomor 1 dan 2, sekarang Bung Chiko silakan. Try my best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf tadi terkait dengan tidak bisa hadirnya Bang Dul di sini, namun tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada calon wakil gubernur yang ada, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan visi dan misi dari Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pram dan Bang Dul tentunya pertama kali memikirkan terkait dengan bagaimana Jakarta untuk bisa menuju sebagai kota global dan kota yang menjadi pusat perekonomian nasional. Tetapi semua itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak memulai membangunnya dari bawah. Jadi prinsip dari Mas Pram dan Bang Dul adalah membangun dari bawah, dari akar rumput, bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, bagaimana merawat kembali, menghidupkan kembali budaya yang selama ini agak tenggelam karena daerah khusus ibu kota Jakarta ini memang tidak boleh menonjolkan 1 atau 2 atau 3 budaya khusus karena sebagai daerah khusus ibu kota, tapi kedepannya akan menjadi daerah khusus Jakarta yang tentunya harus bisa bagaimana menggali kembali budaya dan menghidupkannya kembali. Kembali ke soal kesejahteraan masyarakat, kita bicara sebagai kota global, tapi tahu nggak bahwa ada 500.000 rakyat Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada orang-orang yang masih hidup dan tidurnya harus shift-shiftan di satu perumahan di Tanah Abang, di Tanah Tinggi, di mana ada 12 orang hidup di satu rumah karena rumahnya sangat sempit, tidurnya tidak bisa bersamaan di malam hari dengan waktu yang sama. Dan ini masih terjadi di mana rumah-rumah yang sempit, berdempetan, tidak terpapar matahari adalah rumah-rumah yang tidak memiliki MCK. Dan mohon maaf, bahkan banyak lansia yang hidup di sana, dan kalau kita masuk ke sana ada bau-bau yang tidak sedap di sana. Hal-hal inilah yang akan diperhatikan utamanya oleh Mas Pram dan Bang Dul tanpa menepiskan hal-hal lain yang terkait dengan kemajuan kota. Kita bicara soal masyarakat miskin, tentu kita bicara soal pendidikan bagi mereka untuk bisa mengangkat harkat dan martabat mereka ke depan, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. KJP akan dilanjutkan dengan manfaat-manfaat yang lebih. Selain juga pendidikan, bahkan anak-anak ini juga bisa menikmati masuk ke dalam tempat-tempat hiburan atau wisata yang selama ini hanya bisa menjadi angan-angan mereka seperti Ancol, Taman Mini, dan museum-museum yang ada di Jakarta. Bagi Mas Pram dan Bang Dul, lapangan kerja adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tadi saya sebutkan. Tapi lapangan kerja seperti apa? Karena tidak bisa kita memukul rata. Karena pengangguran ini tipe-tipenya pun berbeda. Ada yang karena memang kurang pendidikannya, ada yang memang sesungguhnya memang dengan pendidikan yang kurang memadai itu bisa juga mereka diterima bekerja di ruang-ruang khusus di mana tingkat skill yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Dan ini yang akan dipikirkan, dan Pemprov akan menyediakan pekerjaan-pekerjaan itu bagi masyarakat yang kurang dalam skill, dan tentunya dengan pelatihan-pelatihan. Terima kasih, waktunya mungkin bisa lebih banyak lagi nanti. Nanti saya berikan kesempatan. Baik, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Chiko Hakim. Saya ingin mendengar dulu yel-yel dari pasangan nomor urut 3. Silakan.
Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk semua calon 1, 2, 3. Oke. Dan saya juga akan memperkenalkan panelis pada malam hari ini. Sesungguhnya ada 4 tokoh, tapi 1 nanti akan menyusul. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah pakar kebijakan publik, Bung Agus Pambagio. Selamat malam, Bang Agus, Pak Agus. Kemudian yang kedua ada Bung Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Ya. Prof. Warga Jakarta. Warga Jakarta ya. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Satu suara nih pasti. Ya. Dan Mbak Andita Firseli Utami, saya bilangnya Mbak Afu. Mbak Afu adalah peneliti ekonomi lingkungan yang juga beberapa kali menjadi panelis di debat Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih. Nanti juga akan bergabung juga bersama kami Ketum atau Ketua Umum ya, Jakmania, Bung Diki Sumarno. Nanti akan menyusul ke sini, masih dalam perjalanan. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu informasi berikut ini dan kami akan segera kembali setelah informasi berikut ini. Dinamika Pilkada Jakarta tak hentinya menjadi sorotan berjuta pasang mata. Di tengah masa kampanye yang masih berlangsung, 3 pasangan calon gubernur Jakarta terus berupaya menarik perhatian warga demi menjadi juara. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono optimis bisa menang Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Kim sangat solid, sangat kompak. Insya Allah kita menang 1 putaran supaya warga juga tidak terlalu berlama-lama dalam pemilu ya. Akan mengupayakan ya agar terutama pedagang UMKM itu naik kelas ya. Karena sebagai kota global itu nanti pasti dominan adalah para pengusaha UMKM. Paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana menegaskan siap menerima perintah dan mandat dari rakyat dan mengaku siap melayani rakyat. Kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Menanggapi hasil survei elektabilitas yang terus meningkat, paslon nomor urut 3 Pramono Rano menyatakan akan terus bekerja dan tak mau takabur. Dari hasil survei itu terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Dul itu sudah on the right track. Dari yang tidak diperhitungkan sama sekali, sekarang ada di angka 38,4. Sisa masa kampanye insya Allah tinggal 17 hari lagi. Makanya kita bilang ayo kita kerja keras nih. Jangan kita berpuas diri, juga bukan berarti takabur. Hasil rilis Lembaga Survei Indonesia menunjukkan Ridwan Kamil Suswono meraih 37,4%. Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana 6,6% dan Pramono Rano 41,6%. Survei ini dilakukan pada 10 hingga 17 Oktober 2024. Sementara itu, hasil survei LSI Deni JA merilis elektabilitas Ridwan Kamil meraih 37,4%, Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana 4%, dan Pramono Rano 37,1%. Survei dilakukan pada 16 hingga 22 Oktober 2024. Litbang Kompas juga telah merilis survei elektabilitas Pilgub Jakarta. Hasilnya, Ridwan Kamil meraih 34,6%, Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana 3,3%, dan Pramono Rano 38,3%. Survei dilakukan pada 20 hingga 25 Oktober 2024. Menuju debat ketiga sekaligus debat akhir Pilkada Jakarta. Siapakah paslon yang akan meraup suara terbanyak dan menduduki kursi Jakarta 1?